Pak, selamat pagi. Ya, selamat siang. Halo, halo. Selamat siang. Siang, Pak. Oke. Hari ini siapa ya? Siang, Pak. Halo. Hari ini siapa ya? Halo. 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 Iya, Pak. Dipa. Kamu gimana berdua? Dipa, sebut lanjut. Ya. Iya, Bapak. Halo, Dipa. Mohon maaf, Pak. Suara Bapak putus. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Iya, Pak. Halo, Dipa. Iya, halo, Pak. Halo, Dipa. Dipa. Iya, Pak. Berdua dulu, Dipa. Berdua. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang dari tadi malam hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan sehat dan selamat. Kami akan mulai pembelajaran kami, berkati kami dan Bapak dosen kami, Tuhan. Doa dan syukur kami, haleluya, amin. Mohon maaf, Bapak. Ini presentasinya udah bisa dimulai?
Ya, selamat pagi Pak Wetman, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perpajakan. Kami berjumlah 8 orang. Yang pertama itu ada Zevani Nauli Mauren dengan NIM 1932 150009. Yang kedua ada Michelle Devani dengan NIM belakang 098. Yang ketiga ada Tasya dengan NIM belakang 0083. Ada Novita Pardina dengan NIM belakang 0114. Tiara Harmonika Karo dengan NIM belakang 0032. Yang keenam ada Nuria Triani dengan NIM belakang 0053. Kemudian ada Naomi Junita dengan NIM belakang 0029. Dan yang ke-8 ada saya sendiri, Nabila Fanadis dengan NIM 8005. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya baik, makasih Nabila. Jadi di sini saya Fani akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan menurut salah satu ahli, yaitu Profesor Dr. Haji Rohmat Sumbersa, pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berikutnya akan saya berikan kepada Novika. Silakan Novika. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pajak. Pajak di Indonesia telah berlaku sejak zaman kerajaan kolonial hingga sampai sekarang, mulai dengan era pra-kemerdekaan dari masa kerajaan sampai penjajahan. Pada masyarakat dengan sebutan estetik dan bersifat memaksa. Namun perbedaannya itu diberikan sebagai persembahan kepada raja. Meski pada beberapa kerajaan seperti Demak, Pajang, Majapahit, dan Mataram sudah mengenal sistem pembebasan pajak seperti tanah perdikan atau pajak atas kepemilikan tanah yang diatur oleh kebijakan dicatat ketika masuk era kolonial oleh Belanda, pajak mulai diberlakukan seperti pajak usaha, pajak rumah, dan pajak terhadap pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Namun VOC tidak mengambil pajak pada beberapa wilayah kekuasaan seperti Maluku, Batavia, dan sebagainya. Dan juga pada masa Gubernur Jenderal Denles, ada pemungutan pajak dari pintu gerbang, baik barang dan orang. Dan Bazarrechten, pajak penjualan barang di pasar. Dan pajak terhadap rumah. Ketika memasuki era pendudukan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles juga memberlakukan sistem pemungutan pajak yang disebut Landgrensstelsel, pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah. Sistem ini meniru sistem pengenaan pajak di Bengali, India yang dikenal dengan sistem rakyat wari yang menjadi cikal bakal pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengenaan pajak Landgrensstelsel ini berpendapat bahwa tanah yang dikelola oleh para petani merupakan tanah para raja, sedangkan para raja dianggap menyewa tanah tersebut kepada pemerintah kolonial. Kemudian, pada era kolonial, terdapat juga aturan mengenai pajak penghasilan, seperti pribumi maupun non-pribumi. Akan dikenakan pajak penghasilan bagi yang mendapatkan penghasilan Hindia Belanda, nama Indonesia pada kala itu. Pajak pendapatan ini pada pribumi dikenakan pajak atas usahanya seperti perdagangan sehingga dikenal dengan business tax. Sedangkan bagi non-pribumi dikenakan paten, usaha bidang industri manufaktur, kerajinan tangan, pertanian, dan sejenisnya yang disebut
dengan tax patent duty. Pada zaman penjajahan Jepang, rakyat dibebani dengan kewajiban romusa yang membayar pungutan yang dianggap sebagai pajak. Dalam era kemerdekaan sampai era reformasi perpajakan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemerintah sadar bahwa negara tidak memiliki sumber pembiayaan. Oleh karena itu, tanggal 14 Juli 1945, saat sidang BPUPKI, masuklah pajak dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Ini menjadi tonggak awal era baru pajak di Indonesia serta cikal bakal diperingatinya tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus keuangan negara. Namun tidak lama setelah itu terjadi agresi militer Belanda bersama Nica yang berhasil menguasai ibu kota Jakarta, sehingga pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta, serta Kementerian Keuangan yang membuka kantor pajak pertama di Magelang. Pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintah kolonial, antara lain Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, serta membentuk beberapa suborganisasi dalam melaksanakan pemungutan pajak, seperti Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, serta Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter. Pada masa itu pemerintah menerapkan sistem official assessment dalam pengenaan pajak kepada masyarakat, yaitu sistem pemungutan pajak dengan cara penetapan oleh Fiskus. Masyarakat sebagai wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak akan timbul ketika surat ketetapan pajak dikeluarkan. Pajak di masa itu menjadi sumber utama penerimaan negara dan menggunakan sistem official assessment, tetap saja negara masih dalam kondisi miskin. Kondisi ini semakin parah ketika Presiden Soekarno mengubah haluan politiknya lebih ke arah paham sosialisme Karl Marx versi Indonesia. Akibatnya adalah kampanye politik luar negeri yang ekspansif dilakukan sehingga menimbulkan dampak pengeluaran negara yang lebih besar. Sedangkan penerimaan negara dari pajak cenderung stagnan. Puncaknya adalah ketika di tahun 1960-an, rezim Orde Lama atau sebutan untuk rezim Soekarno sedang gencar-gencarnya melaksanakan kampanye Ganyang Malaysia dan menggalakkan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Senayan dan Monumen Nasional. Akibatnya adalah inflasi yang meroket pada saat itu mencapai 500%. Imbas lanjutannya yaitu ketika rezim berikutnya berkuasa mulai terjadi gejolak ekonomi, tepatnya pada saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim baru ini mewarisi dampak dari pemerintah sebelumnya. Perekonomian tidak stabil dan inflasi mencapai 600%. Kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya terbukti gagal menghadapi perkembangan zaman. Tanpa pikir panjang, Presiden Soeharto langsung mengambil langkah sakti, yaitu menekan inflasi dengan utang luar negeri. Agaknya pada saat itu hutang luar negeri yang dirasa logis ketimbang melaksanakan pembaruan atau optimalisasi dari pajak. Meskipun begitu, pada tahun 1965, rezim ini berhasil memberi terobosan baru di bidang fiskal, yaitu desentralisasi pajak atas pajak hasil bumi kepada pemerintah daerah dan mengubah namanya menjadi IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Serta dimulailah pembangunan kantor IPEDA di berbagai daerah. Di sini pembagian wewenang antara pajak yang dikelola pusat dan daerah mulai terlihat. Juga awal mula penggunaan sistem self-assessment mulai terlihat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang perubahan mengenai tata cara pemungutan pajak pendapatan tahun 1944, pajak kekayaan 1932, dan pajak perseroan 1925 menjadi cikal bakal pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self-assessment. Sistem
Pemungutan pajak baru yang dicetuskan oleh Orde Baru ini pada saat itu dikenal dengan MPS atau menghitung pajak sendiri, dan MPO menghitung pajak orang lain. Sistem ini muncul setelah evaluasi pemerintah terhadap kegagalan sistem pemungutan pajak yang lama, di mana peran penghitungan pajak dilakukan sepihak oleh Fiskus. Sedangkan di sistem baru ini, sebagian besar penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung pendapatan dan kekayaannya sendiri, kemudian diberikan kewenangan pula untuk menghitung pajaknya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar tentang sejarah pajak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak tentunya dibagi lagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada berdasarkan pemungutan, berdasarkan sasaran, dan sifat golongan pihak membayar. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan pemungutan. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh dari pajak pusat itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materi, serta pajak bumi dan bangunan, PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Contoh dari pajak daerah itu ada pajak kendaraan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Nah, selanjutnya ada berdasarkan sasaran. Yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Contoh dari pajak subjektif itu adalah pajak penghasilan yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Dan selanjutnya ada pajak objektif. Merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Nah, selanjutnya ada sifat golongan pihak membayar, bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kemudian ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, seorang anak, misalnya tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya, begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. Kemudian, pajak tidak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya bea masuk, bahan bakar, minuman keras, dan pajak rokok. Beberapa pajak tidak langsung juga dapat disebut sebagai pajak konsumsi, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian, next slide. Kemudian ada juga fungsi pajak yang seperti yang kita ketahui pada umumnya ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas seperti negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pada saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Kemudian yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dengan fungsi mengatur. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan
berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Kemudian, yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini juga dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, peranan pajak akan dibawakan oleh teman saya. Peranan pajak. Pajak sangat mempunyai peranan besar dalam pembangunan nasional. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak dipungut untuk dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat dipakai negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Sekitar 70% dari penerimaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa, berasal dari pajak. Selain itu, uang pajak pun digunakan menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah perekonomian yang dapat terus dikembangkan. Diperlukan penerimaan negara yang jumlah besar, terutama dari penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara untuk mendukung pembiayaan sasaran pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak taat pajak, maka seluruh kegiatan akan sulit terpenuhi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, fasilitas pembangunan umum dan pembangunan infrastruktur. Satu itu ada pembangunan fasilitas umum untuk mensejahterakan rakyat, misalnya pembangunan gedung dan sarana sekolah. Yang kedua itu ada pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta subsidi atau penyediaan obat generik. Yang ketiga ada pemberian beasiswa pendidikan. Yang keempat ada penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Yang kelima ada pajak untuk pembangunan nasional di bidang pembangunan infrastruktur, misalnya ada pembangunan jalan tol. Selanjutnya ada pembangunan dan peningkatan sarana transportasi udara, lalu ada perbaikan jalan yang rusak dan penambahan armada transportasi darat dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berdasarkan penjabaran materi perpajakan tadi dapat disimpulkan, melihat fakta yang ada di lapangan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan di antaranya. Yang pertama, pajak sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa dan memiliki denda ataupun hukuman. Yang ketiga, Indonesia sejak zaman dahulu sudah mengenal sistem pajak. Yang keempat, semua warga negara wajib membayar pajak kepada negara ataupun pemerintah. Dan yang terakhir, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Saya kembalikan kepada moderator, Nabila. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang perpajakan. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ladies.
Baik, saya Lady Siti Nauli dengan NIM belakang 072 ingin bertanya kepada kelompok 5. Jadi kan tadi ada disebut peranan pajak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut kalian kelompok 5 sebagai mahasiswa, sebesar apakah manfaat peranan pajak tersebut dan bukti seperti maksudnya kayak apa yang kalian rasakan dari peranan pajak tersebut. Kemudian, apakah menurut kelompok kalian pajak dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam mengurangi hutang Indonesia di luar negeri? Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar ya, ladies. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya. Saya. Laurencia. Ya, saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa pajak itu bersifat memaksa dan memiliki hukuman. Nah, pertanyaan saya itu apa hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang telat membayar pajak atau tidak membayar pajak? Apakah dalam undang-undang dijelaskan mengenai hukuman itu? Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar membayar pajak? Sekian, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Saya. Saya ingin bertanya. satu-satu. Coba siapa tadi? Saya, Eva. Oke, Eva, silakan. Saya ingin bertanya, kapan kita sebagai masyarakat membayar pajak dan apa manfaat bagi kita masyarakat ketika kita membayar pajak? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar ya. Kemudian Jeffrey Samuel. Iya, makasih. Saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana caranya mengatasi target pajak yang tidak tercapai? Karena beberapa tahun belakangan ini pajak tidak pernah tercapai target. Terima kasih. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar ya. Febriani. Ya, jadi kan ada istilah itu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, itu apakah semua orang yang sudah bekerja wajib membuat NPWP atau memiliki NPWP, dan kalau misalnya dia kerjanya nggak tentu atau kayak serabutan gitu, penghasilan yang nggak tetap, apakah masih wajib untuk membuat NPWP tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar ya. Teman-teman, mohon maaf, ini dibatasi dulu ya. Ntar kalau sudah selesai dijawab yang lainnya, baru dibuka lagi sesi pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab untuk pertanyaan Febriani yang semua orang yang bekerja itu wajib membuat NPWP atau tidak, dan bagaimana yang bekerjanya penghasilannya tidak tetap. Jadi NPWP itu kan memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak untuk negara kan. Jadi orang yang udah bekerja dan memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak itu wajib untuk membuat NPWP. Selama 1 tahun semua badan itu harus semua orang atau badan usaha itu harus memiliki NPWP. Tapi kalau misalkan orang yang pendapatannya di bawah PTKP atau penghasilannya tidak tetap gitu, itu tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan pembayaran pajak mereka juga tidak diwajibkan untuk membayar pajak tahunan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Tasya. Sama-sama, Febriani.
Iya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Pertanyaannya itu bagaimana cara target pajak yang masih belum bisa tercapai. Sebenarnya ya salah satu caranya mau gak mau ya sudah kita menagih gitu loh. Mau kita pergi ke perusahaan tersebut atau orang perorangan, kemudian juga kita dengan lebih disiplin untuk bagi para penagih pajaknya untuk bisa atau mengoptimalkan sebenarnya kualitas dari pekerjaan yang mereka sendiri gitu loh. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat juga kan untuk sekarang kan permasalahannya masih banyak sektor-sektor yang belum bisa membayar pajak. Nah, sebenarnya hal tersebut dengan adanya pembaharuan atau adanya pembenaran dalam peraturan tersebut. Jadi maksudnya peraturannya bisa dibuat lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Jeffrey. Saya izin menjawab pertanyaannya Laurencia. Tadi pertanyaannya, apakah ada sanksi jika tidak membayar pajak dan hukuman apa? Ya kan, terus apa upaya pemerintah agar masyarakat membayar pajak? Yang pertama itu ada 2 sanksi pokok. Yang pertama itu sanksi administratif. Dari administratif ini tuh ada sanksi bunga. Jadi sanksi berupa bunga pajak diberikan bagi yang wajib pajak yang tidak membayar pajak dalam waktu yang seharusnya atau biasanya telat gitu. Yang kedua ada sanksi denda. Sanksi denda ini menjadi sanksi yang paling banyak ditemukan gitu. Jenis sanksi ini tuh berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Nilai denda yang ditetapkan juga sebesar jumlahnya tertentu. Lalu selanjutnya ada sanksi kenaikan. Bentuk sanksi ini termasuk sanksi yang terberat untuk dalam sanksi administratif sehingga sangat dihindari biasanya dari wajib pajak. Lalu yang jenis besarnya itu ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini adalah sanksi yang paling berat yang harus diterima bagi wajib pajak. Sanksi ini diberikan bagi pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara serta dilakukan lebih dari 1 kali. Biasanya pelanggaran berat ini kayak pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN tapi nggak ngelaporin kegiatan usahanya. Jadi pajak yang dipungut itu nggak dikasih sama negara. Ini ada dibahas dalam Undang-Undang KUP tahun 2007. Lalu peran pemerintah ini biasanya sebenarnya untuk pajak ini balik lagi ke kesadaran masyarakatnya ya. Jadi yang pertama biasanya pemerintah melakukan sosialisasi. Habis itu selain sosialisasi ada memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Biasanya kalau pelayanan nggak beres atau kurang memuaskan, masyarakat juga jadi males membayar pajak gitu. Terus ada membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Ini juga menjadi salah satu kenapa masyarakat males gitu bayar pajak karena mereka tuh nggak yakin pada pemerintah untuk membayar pajak itu. Mereka tahunya pemerintah akan mengambil uang pajak kita untuk menggunakan dengan hal-hal yang tidak masyarakat tahu alias makan uang haram lah gitu. Jadi dari situ masyarakat males untuk bayar pajak. Kiranya segitu. Apakah cukup, Laurencia? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Mbak Novita, Iya. ini saya mau nambahin aja sih Mbak sebenarnya. Ini terkait pengalaman saya juga. Saya kan kerja di bidang transportasi. Kebetulan perusahaan saya punya banyak unit bus dan truk ya. Nah itu tadi kan ada yang bertanya bahwa apa sih sanksi bagi yang istilahnya telat membayarkan pajak
pajaknya gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya gitu ya, untuk kendaraan, kita sebagai wajib pajak yang harus membayarkan kendaraan-kendaraan saya gitu, kendaraan perusahaan saya itu, waktu itu perusahaan saya pernah dikirimin 1 gepok surat karena waktu itu kendaraannya statusnya tidak beroperasi, tetapi datanya masih terdaftar di Samsat sebagai wajib pajak. Nah, itu waktu itu sanksinya kita jadinya harus menghadap ke Samsat serta nomor kita diblokir seperti itu. Itu sih saya hanya menambahkan salah satu sanksi untuk yang memberikan contoh konkret yang di lapangan untuk case-nya pajak kendaraan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mario, itu salah satu contohnya ya. Iya baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ladies. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya sebagai kita itu seberapa besar peranan pajak dan apa bukti nyatanya? Sebenarnya kalau peranan pajak bagi kita semua sih, mau masyarakat, baik itu mahasiswa atau kita bukan mahasiswa ya pasti perannya tuh sangat besar dan sangat penting ya. Karena kalau bukti nyatanya tuh pajak tuh sebagai salah satu pemasok utama dari APBN negara gitu loh. Dari APBN negara tersebut nanti bisa menyalurkan ke sektor-sektor lainnya seperti adanya pembangunan dari Sabang hingga Merauke, baik itu pembangunan dari gedung-gedung, terus jalan, kemudian juga bagi kesehatan masyarakat, dunia pendidikan juga itu sangat penting. Kemudian sebenarnya tadi saya agak kurang jelas sih, Ladies, pertanyaan yang terakhirnya, apakah pajak dapat apa gitu? Boleh sedikit diulang, maaf ya, Ladies. Ya baik, jadi yang pertanyaan terakhir itu, saya maksudnya kayak menurut kalian gitu atau menurut hasil pemaparan kalian itu kan tentang pajak, berdasarkan pajak yang telah dikumpulkan, apakah dapat membantu dapat membantu kurangnya utang Indonesia ke luar negeri gitu. Maksudnya dari dana-dana pajak yang telah dikumpulkan, kan di Indonesia itu luas ya, pasti pajaknya juga banyak gitu. Nah, maksudnya itu apakah menurut kalian pajak itu juga dapat membantu dalam mengurangi utang Indonesia ke luar negeri gitu. Kira-kira nyambung nggak ya? Maksudnya dapat nggak ya? Maaf, makasih. Iya baik, udah jelas, makasih Ladies. Oke, jadi aku menjawab lagi kalau misalkan sebenarnya dapat membantu hutang Indonesia yang di luar negeri. Nah, sebenarnya dapat membantu ya jelas pasti membantu, tapi sebenarnya hutang Indonesia dapat dibayarkan juga dengan tidak dari pajak doang, bisa dari sektor bumi Indonesia sendiri, seperti adanya dari pertambangan, terus ekspor impor, terus dari pajak juga, hal-hal seperti itu Ladies. Apakah mungkin bisa menjawab? Oke, baik, makasih kelompok 5. Sama-sama Ladies. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya siapa lagi yang tadi ingin bertanya? Saya ingin tanya, boleh nggak? Ron. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang bagaimana kita sebagai masyarakat untuk memonitoring pajak negara dan seberapa penting kita untuk memonitoring pajak itu sendiri. Terima kasih. Ya baik, tunggu sebentar ya. Kemudian Olivia. Oke, saya mau bertanya, buat wajib pajak yang bekerja di luar negeri itu gimana cara nyetorin pajaknya? Terima kasih. Ya, selanjutnya Juwita. Ya, baik. Saya ingin bertanya bahwa tadi kan pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Lalu bagaimana jika subjek yang diperuntukkan bagi yang membayar pajak bumi dan bangunan itu subjeknya berupa kepemilikan ganda? Itu saja, terima kasih. Kemudian Evita, dipersilakan.
Ya, baik. Saya mau bertanya. Kan kalau misalnya pajak untuk biasanya karyawan kan kita udah tahu ya masuknya PPh. Nah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya dari jenis pekerjaan jual beli seperti dropship yang nggak ada tokonya, cuma dari media sosial, selebgram, YouTuber, endorsement, itu kan penghasilannya lumayan besar ya, tapi dia itu tidak ada badan tetap. Nah, tidak berbadan usaha tetap. Nah, bagaimana sistem pembayarannya dan dia itu masuk ke bagian mana? PPh kah, PPN kah, atau PPNBM? Dia masuk bagian mana? Gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Selanjutnya Pinkan. Ya, saya mau bertanya, kan seperti yang kita ketahui sampai sekarang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini kayak masih sinis dan kurang percaya dalam keberadaan pajak itu sendiri. Karena mereka menganggap bahwa pajak itu seperti upeti yang memberatkan mereka. Nah, padahal pajak ini kan tadi dikatakan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Menurut kalian, bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini? Terima kasih. Oke, terakhir Immanuela. Baik, saya mau bertanya, kan kalau misalnya udah punya pekerjaan tetap, terus udah buat NPWP, terus kalau misalnya tiba-tiba dia dipecat atau udah nggak kerja lagi, apakah harus wajib membayar pajak, atau kalau misalnya dia wajib dan nggak punya, dan dia udah nggak mampu lagi bayar pajak, apakah ada sanksi, dan sanksi seperti apa yang tepat? Baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan dibatasi dulu ya, mohon ditunggu sebentar. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Eva. Eva tadi belum terjawab kan ya pertanyaannya? Pertanyaannya itu, kapan kita sebagai masyarakat membayar pajak? Apa manfaat bagi kita untuk membayar pajak? Kalau untuk pembayaran pajak, itu kan udah dijelasin apanya, pasti udah diberitahu surat pemberitahuannya terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk PPh wajib pajak orang pribadi, kalau untuk pribadi itu biasanya batas waktu penyampaiannya itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, habis itu, manfaat bagi kita untuk membayar pajak. Seperti yang sudah dibahas tadi, pajak itu mempunyai peran yang sangat besar, dan itu merupakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak itu, apalagi dalam hal pembangunan nasional, itu sangat memegang peranan penting, apalagi untuk mendukung pembiayaan sasaran pembangunan nasional. Nah, dan pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara, salah satu sumber utama pendapatan bagi negara. Jadi melalui pajak juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri, ekonomi rakyatnya, gitu. Apakah dapat dimengerti, Eva? Baik, sudah mengerti. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Evita. Kalau selebgram gitu ya, kalau itu sih pajaknya hampir sama dengan pajak atas para pekerja seni atau artis lainnya ya. Nah, terus selebgram itu masuk itu ke PPh atau pajak penghasilan. Nah, karena yang pertama itu selebgram tuh memilih produk itu produknya. Terus yang kedua tuh selebgram
itu harus kayak ada endorse gitu kan. Yang ketiga itu agen selebgram atau selayaknya manajemen artis. Pemilik produk dapat menghubungi endorse atau selebgram secara langsung. Nah, status pemberian penghasilan dalam hal ini, perusahaan pemilik produk menjadi penentu apakah PPh pada selebgram itu dipotong atau disetor sendiri. Jadi statusnya itu tetap PPh gitu. Masuknya ke pajak penghasilan, Evita. Kalau untuk dropship sendiri itu kan badan usaha di rumah ya. Kita tuh nggak tahu penghasilannya, nggak tetap kan. Kalau tadi selebgram itu ada pemegangnya, misalnya badannya lah, entertainmentnya yang megang, jadi bisa memotong dari gajinya dia. Sedangkan kalau dropship dan misalnya reseller seperti itu kan penghasilannya juga lumayan. Nah, aku bingungnya itu perhitungannya itu masuknya barang mewah atau penghasilan atau seperti apa kayak gitu. Soalnya kan PPh biasanya itu perhitungannya itu dia tuh udah ada batasnya kan, udah ditentukan dari berapa gaji range gajinya kan. Nah, sedangkan untuk dropship itu tidak tahu range gajinya, terus penerapan pajaknya seperti apa gitu. Ini siapa tadi yang nanya ini? Hah? Saya Evita Firenta, Pak. Oke. Itu seperti ini. Kalau PPh itu untuk memang yang mempunyai gaji tetap, itu kan sudah ada perhitungannya. Nah, sekarang ini seperti kita ketahui, dalam perhitungan pembayaran pajak, pemerintah sudah memberikan kebebasan dan kejujuran terhadap warga negara untuk menghitung sendiri pajaknya, di mana diharapkan warga negara itu atau wajib pajak merinci semua pendapatan yang dia peroleh untuk dapat diperhitungkan pajak. Sama seperti begini, saya contohnya, saya kan nggak ada gaji. Ya, saya nggak ada gaji. Tapi saya punya pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan. Nah, setiap Maret, saya harus melaporkan berapa sih pendapatan saya setahun, sehingga dapatlah ditetapkan jumlah pajak. Itu kalau kita tidak punya pendapatan tetap. Kalau punya gaji, kalau karyawan kan sudah jelas itu PPh-nya dipotong. Nah, jadi sekarang negara itu sudah memberikan kesempatan dan kejujuran kepada warga negara untuk menghitung sendiri pajaknya. Jadi kita yang tahu berapa jumlah pajak yang harus kita bayar. Dengan catatan kita harus jujur membicarakan atau menjelaskan pendapatan kita. Seperti tadi yang pertanyaan itu kan sebenarnya pendapatan berat. Yang penting dia jujur mencatat keuntungannya. Nanti di bulan Maret dia akan melaporkan SPT. Oh, pendapatan saya tahun lalu totalnya sekian, pengeluaran saya sekian, maka jumlah yang kena pajak adalah sekian. Jadi bukan pemerintah lagi yang menentukan pajaknya, kita sendiri. Kan self assessment namanya, menghitung sendiri kita kan. Begitu mungkin pendapat saya. Mungkin pendapat dari grup ini ada masukan. Halo, ada masukan? Halo. Ada masukan? Halo. Kok nggak ada suara ya? Halo. Halo. Halo Pak. Iya, halo Pak. Masukan nggak?
Jangan nggak ada suara. Saya capek-capek halo-halo nggak ada dengar suara kalian. Iya, Pak. Oke, lanjut aja. Ada pertanyaan lain lagi? Ada. Oke, saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Hezron. Bagaimana cara memonitoring pajak di Indonesia dan seberapa penting hal itu untuk dilakukan? Jadi, cara memonitoring pajak sekarang adalah dengan cara seperti yaitu sistem online wajib pajak. Dari sistem inilah akan terpantau setiap wajib pajak. Terus bagaimana cara kerjanya? Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan alat monitoring data transaksi usaha secara online, di mana alat ini bertujuan untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak yang terjadi. Jadi dapat dipantau dari dashboard atau sistem monitoring yang berada di Bapenda Kota secara online. Terus seberapa pentingnya sih kita membayar pajak? Sangat penting untuk memantau setiap wajib pajak apakah setiap orang itu memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut. Oli, pertanyaannya boleh agak sedikit kurang jelas tadi. Olive, maaf, pertanyaannya bisa diulang? Iya, sebentar ya. Jadi aku nanya, buat wajib pajak yang bekerjanya di luar negeri itu gimana cara dia menyetorkan pajaknya gitu? Oke, untuk Juwita juga boleh tolong diulang pertanyaannya? Oh ya, saya bertanya mengenai tadi pajak subjektif kan pajak yang berpangkal pada subjeknya. Nah untuk yang pembayaran. Maaf, Juwita suaranya kecil banget, gak kedengeran. Halo, apakah sudah terdengar? Halo. Iya, sudah. Ya, tadi kan pajak subjektif kan berarti pajak yang berpangkal pada subjeknya. Saya ingin bertanya jika subjek yang diperuntukkan bagi yang membayar pajak bumi dan bangunan, itu bagaimana halnya kalau ada masalah pajak bumi dan bangunannya berupa subjek kepemilikan ganda? Itu saja, terima kasih. Oke, mohon ditunggu ya. Oke, mungkin saya bisa jawab punyanya Pinkan tadi yang bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya. Jadi mungkin pemerintah itu bisa melakukan sosialisasi pemerintah mengenai wajib pajak dan menanamkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat. Jadi pemerintah harus berusaha untuk merubah mindset masyarakat itu sendiri tentang pajak yang awalnya ditanggapi dengan negatif berubah menjadi positif. Lalu mungkin pemerintah bisa memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ini dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Lalu pemerintah ini bisa meningkatkan citra pemerintah yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan rasa saling percaya di antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak dan pada akhirnya dapat tercipta hubungan masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya. Lalu mungkin dengan penegakan hukum.
Dengan adanya penegakan hukum ini yang benar ya, tanpa membedakan kelas masyarakat, akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Lalu mungkin dengan pemerintah ini dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pajak. Jadi pemerintah ini harus berusaha membangun kepercayaannya kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan ini dikorupsi oleh para pejabat. Jadi pemerintah harus meyakinkan bagaimana masyarakat bahwa pajak ini tuh benar-benar digunakan untuk pembangunan negara dan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Gimana Pinkan? Baik, terima kasih Tasya. Oke, sama-sama. Baik, jadi saya di sini Wisuda Fani ingin menjawab dari pertanyaannya Emanuela. Apakah orang yang sudah dipecat atau sudah tidak mampu membayar pajak wajib membayar pajak, dan juga apa sanksi yang tepat? Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita sudah tidak memiliki penghasilan atau penghasilan kita itu zero, kita dapat mengganti atau melaporkan penghasilan kita. Jadi kan kita awalnya sudah memiliki NPWP, kemudian kita sudah bisa mengganti atau menghapus status wajib pajak tersebut. Dan juga kita biasanya karena kita contoh nih, kita udah dipecat, habis itu kita langsung lapor ke perpajakan, habis itu jadi kita di situ bisa menghindari sanksi atau denda tersebut. Jadi dinamakan dengan wajib pajak non efektif. Mungkin seperti itu untuk Emanuela. Apakah terjawab? Oke, sudah terjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Olive. Jadi itu secara umum dasar pengenaan pajak tenaga kerja Indonesia, TKI gitu, dengan status sebagai SPDN atas penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan penghasilan neto sesuai dengan ketentuan PPh. Untuk menghitung pajak tersebut atas keseluruhan penghasilan yang diperoleh TKI, pajak yang dipotong di luar negeri itu dapat menjadi pengurangan atau kredit pajak dengan penghitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Untuk dasar pengenaan pajak TKI dengan statusnya sebagai SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia adalah penghasilan bruto sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang PPh. Contohnya itu kayak ada satu orang warga negara Indonesia, dia bekerja di luar negeri. Dari penghasilannya di luar negeri itu, dia udah dikenakan dan dipotong pajak gitu di sana. Sedangkan kalau di Indonesia, dia juga ada penghasilan dari ruko yang dia sewakan. Dari contoh tersebut tuh, dia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Jadi dia nggak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh, tapi cuma dari penghasilan sewa ruko yang tadi gitu. Jadi penyewa tersebut harus memotong PPh sebesar 20% dari penghasilan sewa. Seperti itu. Baik, saya di sini ingin menanyakan lagi perihal pertanyaan dari Julita. Di sini kan pertanyaannya maksudnya tuh mungkin contoh ada seorang yang memiliki rumah. Nah, pemilik rumah itu ada dua orang, jadi ada si A dan si B. Apakah maksudnya di sini tuh si A dan si B ini dapat membayar pajak karena kepemilikan ganda atau seperti apa ya Julita? Maaf banget, jujur.
Iya, jadi maksud saya di sini eh, pembayarannya itu pembayaran pajaknya itu dibebankan pada siapa jika kepemilikannya itu berganda, sedangkan setahu saya subjeknya ini bisa berupanya seseorang atau yang emang bertanggung jawab terhadap kepemilikan itu. Kalau misalnya lebih dari satu itu, lalu pajaknya ini dibebankan kepada siapa? Gitu. Terima kasih. Apakah cukup dipahami? Iya, baik, cukup dipahami. Tapi sebenarnya di sini kalau kita lihat kalau si A dan si B memiliki sertifikat dari rumah tersebut, jadi sebenarnya si A dan si B itu bisa membayar pajak. Namun sayangnya di Indonesia ini kita masih belum memiliki filter atau pengawasan untuk kepemilikan ganda tersebut. Mungkin seperti itu. Boleh mungkin ditambahin oleh teman-teman saya yang lain. Atau mungkin boleh ditambahin sama Pak Wetman. Terima kasih. Sekian, apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih ada perkuliahan minggu depan. Masih Halo? Pak, kelompok 7 Pak. Kelompok 6. Tentang apa tuh? Hukum perpajakan Pak. Oh, oke. Tanggal minggu depan tanggal 19. Berapa tuh? Iya Pak. 20 ya? Bukannya hari ini 2 sesi enggak ya? Oke, kalau memang ada lagi minggu depan, berarti untuk kelas ini kita belum ujian minggu depan ya? Ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, pimpin doa dulu. Nabila. Yang muncul namanya. Kamu bisa berdoa Nabila. Iya Pak, baik. Pak Wetman dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga siang ini. Kami sudah mengikuti kelas kewarganegaraan, kiranya ilmu yang kami dapatkan bisa kami pahami dengan baik. Ya Bapak, kami sudah selesai melakukan kelas. Berkati Pak Wetman. Terima kasih ya Tuhan, doa anak-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, sampai minggu depan ya. Halo, sampai minggu depan. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Pak izin keluar. Amin.